Ada kemarin yang sedang viral itu ada di ungkapan PBNU, Syed Akhil Siraj, yang mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu ada. Berembien dan nendek ngamuk dengan beliau mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu yang menunjukkan Allah itu ada, wujud gitu. Yang menunjukkan tidak ada dalam Al-Quran. Mana yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu wujud, katanya. Allahu Rabbi. Nah, inilah yang dipenggal, dipotong oleh orang, hadirin, disebarkan. Gimana orang tidak ngamuk terus? Ada yang komentar kafir macam lah gitu. Karena redaksinya begitu. Tidak ada yang menunjukkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu wujud. Ini yang dipotong, ini yang dipenggal. Nah, utuhnya sebenarnya bukan begitu maksudnya beliau. Saya berulang-ulang dari putar itu. Nah, ternyata bukan begitu maksudnya beliau. Karena setelahnya itu mengatakan sebelum ada itu, kata-kata ada, sudah ada yang ada, adanya itu. Maksudnya siapa? Sebelum kalimat atau kata-kata ada itu ada, sudah ada yang ada. Sebelum kata ada itu ada, ulah Allah itu sudah ada, kan gitu. Artinya apa? Beliau itu bukan maksudnya Allah itu tidak ada. Bukan maksudnya bahwa tidak ada dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bukan begitu maksudnya. Saya putar terus. Gimana ini? Nah, setelah itu, jadi ya, rupa-rupanya ya, beliau itu ingin membahas sifat 20. Sifat 20 itu salah satu diantaranya adalah, yang pertama adalah wujud. Yang pertama itu adalah wujud. Nah, ini yang kayaknya beliau maksudkan. Tidak ada yang menjelaskan atau tidak ada dalam Al-Quran yang menerangkan sifat Allah wujud. Maksudnya misalnya wa kanallahu wujudan misalnya. Ya ndak ada lah. Ndak ada secara eksplisit, kalau istilah sekarangnya, secara tegas, jelas, konkret mengatakan bahwa Allahu wujudun, Allah itu wujudun, wujud. Yang ada itu hanya sifat gopur. Misalnya Allah itu sami', Allah itu basir. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya. Tapi karena dipotong, mengatakan tidak ada yang menunjukkan dalam Al-Quran Allah itu wujud atau Allah itu ada. Nah, ini potongan ini yang disebarkan, akhirnya orang ngamuk terus, mengatakan sesat terus, macam-macam lah gitu. Padahal maksudnya tadi tidak ada dalam Al-Quran yang disebut secara langsung Allah wujudun, sebagaimana disebut Allahu sami'un, Allahu basirun, Allahu alimun, Allahu ghafurun. Kayak seperti itu maksudnya. Artinya bukan maksudnya tidak ada dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu ada. Kalau itu terlalu agak kasar jadinya. Tidak mungkin lah kira-kira maksudnya seperti itu ya. Kalau mau mengatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu ada dalam arti kata, ya, bukan sifat wujud itu. Al-Quran udah banyak, Allahul ladzi khalaqas samawati wal khalaqa, artinya menciptakan. Kalau yang menciptakan pasti ada lah gitu. Namanya aja menciptakan. Ini santri-santri ini ada. Santri-santri ada karena apa? Karena ada yang mengadakan gitu kan. Nggak perlu dipikirin, itu pasti ada udah gitu. Nggak bisa santri tiba-tiba langsung nongol terus nggak ada yang mengadakan gitu.
Nah ini ya dari semua dan mungkin siapa tahu ini santri-santri ini nanti menjadi dai kondang gitu ya, dai banyak kondangan menjadi dai kelas. Nah, ya saya bersyukur kepada Allah SWT santri bisa seperti itu ya. Hati-hati dalam mengomentari ya, menyikapi, membantah dan sebagainya statement pernyataan orang lain. Makanya saya diam aja, mau nulis tidak jadi terus itu. Bukan berarti saya akan membela, dalam arti kata membela, enggak. Ya, saya juga sayangkan sekali gitu ya, statementnya, redaksinya seperti itu gitu maksud saya. Sangat kita sayangkan itu redaksinya seperti itu. Seharusnya jangan pakai redaksi yang seperti itu. Karena tadi itu sangat rentan sekali untuk dipelintir oleh orang. Kalau mengatakan tidak ada dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu wujud atau ada. Ini ya, siapa aja lah yang mendengar, kalau ini yang didengar ada itu pasti akan memprotes gitu. Tapi kalau didengar lagi kalimat-kalimat sebelumnya ya, dia mengatakan gak ada itu. Sebelum kalimat ada itu ada, sudah ada yang ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tetap ada. Cuma tadi kalimat yang digunakan itu, narasinya, redaksinya itu telah membuat orang bingung karena mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu wujud atau ada. Padahal yang mau beliau inginkan adalah tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara real ya, maksudnya yang menyebutkan secara langsung kata-kata wujud, atau tidak ada yang menjelaskan sifat Allah yang 20 itu di dalam Al-Quran menyebut secara langsung wujud. Misalnya wa kanallahu wujudan, misalnya Allah itu ada. Tidak ada itu dalam Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Tapi bukan berarti tidak adanya kata-kata wujudan di dalam Al-Quran itu bukan berarti menunjukkan Allah itu tidak ada. Ya, itu sebenarnya yang mau dijelaskan oleh beliau. Ya, saya ulang ini ya. Ya, sebenarnya beliau ingin mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam sifat 20 itu tidak ada wujudan, sifat wujud itu. Dan memang kata wujud itu bukan sifat. Kalau Ghafur masuk dalam kategori sifat. Ini adik-adik yang sudah nyampe ke Alfiyah, sifat itu ada 4. Pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul, yang ketiga isim tafdhil, yang keempat mubalaghah isim fa'il. Sifatul musyabahah itu. Sifatul musyabahah. 4 ini wujudan itu masdar. Enggak masuk dalam kategori sifat. Karena wujudan itu masdar. Nah sehingga kalau misalnya dimasukkan dalam sifat 20 itu bahwa wujudun itu sifat, bukan masuk dalam kategori sifat. Tapi kenapa disebut sifat 20? Oh disebut sifat 20 ini namanya tasmiyatus syai' bi juz'ihi namanya. Menamakan sesuatu bi juz'ihi dengan bagiannya. Al-Quran ada surah namanya surat Al-Baqarah. Apakah semua dalam surat Al-Baqarah itu membahas tentang sapi? Enggak. Cuma hanya beberapa ayat yang membahas tentang sapi. Nah, diberi namanya surat Al-Baqarah. Ini ada 20. Apakah semuanya 20 itu sifat? Enggak. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis yang mutalab nafsihi. Terus wahdaniyah, kudrat, iradat, sama, basar, sampai seterusnya ya. Nah, sami'un, basirun, kalimun. Nah, yang termasuk sifat mana ini? Oh, yang termasuk sifat itu adalah sami'un, basirun, kalimun. Itu namanya sifat. Tapi kenapa ke-20-nya itu disebut sifat? Itu namanya apa? Tasmiyatus syai' bi juz'ihi.
menamakan sesuatu dengan bagiannya. Itu artinya. Wujud, kidam, bako, mana ini sifat? Tidak masuk dalam kategori sifat. Karena sifat itu tadi berapa? 4. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifatul musyabbahah, bismil fa'il namanya. Itu namanya sifat. Kalau wujud kidam, bako, mukhalafatul hawa disqiyamuhu ta'ala binafsihi, kudrat iradat, sama basar, itu tidak masuk dalam kategori sifat itu. Kan masdar dia. Sekali lagi, kenapa disebut sifat 20 di sini? Ini namanya tadi tasmiyatus syai', menamakan sesuatu bijuz'ihi, dengan bagiannya. Nah, ini harus kita paham yang begini-begini itu ada dia. Makanya ya ada ulama mengatakan kalau orang sudah wawasannya luas, ya biasa sebelum untuk menegur orang, sebelum memberikan peringatan kepada orang, apalagi menghujat orang, mencemarkan nama baik orang, nauzubillahi min zalik, itu berpikir dulu. Kenapa ini? Dari mana kira-kira jalurnya bisa mengatakan seperti ini? Nah, begitu. Makanya saya waktu itu diam aja, diam aja, tidak terlalu komentar waktu itu. Ya, waktu perdebatan dalam grup itu. Ya. Karena saya paham maksudnya. Ya. Maksud beliau itu adalah tidak ada dalam Al-Quran secara jelas disebut sifat Allah itu wujud. Maksudnya ya dalam sifat doa tidak ada yang disebutkan dari sifat 20 itu secara tekstual, langsung teksnya mengatakan wa kanallahu wujudan, sebagaimana mengatakan wa kanallahu sami'an, wa kanallahu basiran, wa kanallahu dan sebagainya.